Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nurul Putuswartini, NIM 18130310112. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang revisi tes awal praktikum pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Jawabannya, inhibitor enzim adalah molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Contohnya, malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase, garam-garam logam berat seperti air raksa, iodium asetat, fluorida, sianida, azida, dan karbon monoksida. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Jawabannya, perbedaan reversibel dan irreversibel adalah reversibel artinya bolak-balik atau dapat balik, sedangkan irreversibel artinya satu arah atau tidak dapat balik. Jika dilihat dari inhibitornya, maka inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya. Misalnya, dalam dialisis. Inhibitor dapat balik terdiri dari 3 jenis, yaitu inhibitor yang bekerja secara kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Selanjutnya ada inhibitor irreversibel. Inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, yaitu enzim bereaksi dengan inhibitor menghasilkan inhibitor enzim tetapi tidak dapat menghasilkan produk. Oleh karena itu, setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Keadaan ini menyebabkan enzim tidak dapat mengikat substrat atau inhibitor merusak beberapa komponen gugus fungsi pada sisi katalitik molekul enzim. Soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Jawabannya, inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat atau inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor, tetapi tidak mengikat keduanya. Berikut adalah gambaran inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Jadi dia memiliki struktur yang mirip dengan sisi aktif enzim sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim tersebut. Soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Jawabannya, pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu, dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetensi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetensi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim, sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh plot dari Michaelis-Menten. Pada plot Michaelis-Menten ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat yang tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan, atau dalam artian Vmax-nya sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Soal nomor 5, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Jawabannya, perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif yaitu inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Jadi, di sini tidak dapat menghasilkan produk. Kemudian inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif, sehingga juga tidak menghasilkan produk. Gambarannya seperti ini.
Soal nomor 6, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen, tambahkan homogenat hati sebanyak 2 mili pada tiap-tiap tabung, aduk segera secara perlahan, dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu T0 atau T awal, amati perubahan warna tiap tabung, catat waktu T apabila perubahan warna telah sempurna. Dalam hal ini, bandingkan dengan tabung 5 yang berfungsi sebagai belangko atau kontrol. Nah, mengapa terjadi perubahan warna? Jawabannya, perubahan warna mengindikasikan bahwa sebagian indikator metilen dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase, menghasilkan bentuk fumarat. Reduksi diikuti oleh reduksi indikator metilen biru sehingga indikator metilen biru berada dalam bentuk tereduksinya yaitu tidak berwarna. Soal nomor 7, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Jawabannya, persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada suksinat yang bereaksi dengan FAD dengan dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan fumarat. Nah, dalam reaksi ini ada yang disebut dengan malonat, yaitu enzim yang menginhibisi suksinat menjadi fumarat. Nah, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan dua atom hidrogen dari suksinat, yaitu dari masing-masing kedua gugus metilennya, CH2. Dehidrogenasi suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Ini merupakan struktur dari malonat. Soal nomor 8, tuliskan model mekanisme inhibitor unkompetitif. Jawabannya, model mekanisme inhibitor unkompetitif yaitu hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Nah, ini merupakan gambaran reaksinya. Jadi, enzim bereaksi dengan substrat menghasilkan kompleks enzim substrat, namun tidak dapat menghasilkan produk. Seperti itu. Soal nomor 9, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Jawabannya, manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim yaitu dapat digunakan untuk memperlambat laju reaksi kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat rusak karena enzim dari mikroorganisme atau jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim sehingga masa simpan makanan bertambah lama. Contohnya, yaitu pada pembuatan tahu diisi dengan kunyit sehingga tahu tidak cepat busuk. Dalam hal ini sebagai pengawet agar enzim tidak aktif. Soal nomor 10, dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Jawabannya, pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi yang besar. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga makin besar. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang besar. Soal nomor 11, dalam percobaan ini menggunakan indikator metilen blue. Tuliskan ring kerja indikator tersebut. Jawabannya, ring kerja pH metilen blue ring kerja pH metilen blue yaitu 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna ungu. Metilen biru sebagai indikator pengoksidasian suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Mekanismenya, ketika substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase, maka akan teroksidasi dan terbentuk fumarat yang ditandai dengan tereduksinya metilen blue dari biru menjadi tidak berwarna. Soal nomor 12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenat hati? Jawabannya, homogenat hati berfungsi sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Soal nomor 13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini dan tuliskan rumus kimianya?
Fungsi parafin oil yaitu untuk menutup permukaan larutan, yang mana berguna untuk menghindari kontak udara bebas dengan larutan. Hal ini dapat terjadi karena parafin oil memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air sehingga akan terbentuk lapisan parafin di atas larutan. Jadi dengan adanya parafin oil dapat berfungsi agar campuran metilen biru, aquades, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem dapat terjadi secara optimal. Adapun rumus kimia dari parafin oil yaitu merupakan salah satu turunan dari alkana yang mempunyai rumus CnH2n-2 yang mana parafin oil ini mempunyai N antara 20 sampai 40. Soal nomor 14. Dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi, tentukan cara menghitungnya. Nah, derajat inhibisi dapat dihitung dengan rumus alfa sama dengan 1 ditambah konsentrasi I dibagi dengan KI, di mana alfa itu merupakan derajat inhibisi, 1 adalah harga derajat inhibisi ketika tidak ada inhibitor, konsentrasi I merupakan konsentrasi inhibitor, dan KI merupakan tetapan disosiasi inhibitor. Soal nomor 15, data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Jadi disediakan sebuah tabel yang berisi konsentrasi substrat, kecepatan dengan kehadiran inhibitor A dan kecepatan dengan kehadiran inhibitor B. Nah, konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Yang ditanya, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut, kemudian jenis inhibisi pada percobaan itu, dan tentukan harga Ki terhadap A dan B. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus membuat tabel tambahan yang mana berisi turunan antara konsentrasi substrat dan konsentrasi kecepatan. Nah, didapatlah tabel seperti berikut. Jadi di sini ada tambahan untuk 1 per konsentrasi substrat, artinya turunan dari konsentrasi substrat. Kemudian ada juga 1 per konsentrasi V yang artinya turunan terhadap kecepatan sebelumnya. Ada juga yang dengan A dan ada juga dengan kehadiran B. Nah, didapat data seperti berikut. Bisa dicermati di tabel. Kemudian berdasarkan tabel tersebut, dapat kita buat sebuah grafik untuk mendapatkan persamaan garis yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nah, berdasarkan grafik ini, didapat persamaan garis, yaitu Y sama dengan 0,002X ditambah 0,456, yang mana itu merupakan yang tanpa inhibitor. Kemudian ada Y sama dengan 0,0004X ditambah 0,5386, yang mana itu merupakan persamaan garis dengan adanya inhibitor A, dan 0,0005X ditambah 1,1588, yang mana persamaan garis ini merupakan adanya inhibitor B. Nah, persamaan ini kemudian dikaitkan dengan persamaan Lineweaver-Burk, yang mana persamaannya 1 per Vn0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat ditambah 1 per Vmax. Dari persamaan garis maka diperoleh Y sama dengan 1 per Vn0. Gradien atau M-nya itu menyatakan Km per Vmax, intercept B menyatakan 1 per Vmax. Nah, Vmax merupakan harga saat X-nya sama dengan 0, maka bisa kita masukkan ke rumus, di mana yang tanpa inhibitor, persamaan garisnya Y sama dengan 0,0002X ditambah 0,4526, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 1 per Vn0 sama dengan 1 per Vmax, yaitu sama dengan 1 per 0,4526. Didapat Vmax dari enzim yang tanpa inhibitor itu adalah 2,20 mikromol per menit. Nah, sama juga perhitungannya dengan yang inhibitor A dan dengan yang inhibitor B, yang mana inhibitor A Vmax-nya didapat 1,85 mikromol per menit dan inhibitor B didapat 0,86 mikromol per menit. Nah, setelah semua harga Vmax didapatkan, maka kita harus mencari harga Km-nya. Nah, di sini dituliskan sedangkan titik potong pada sumbu 1 per S adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y-nya sama dengan 0, sehingga yang tanpa inhibitor harga Km-nya kita masukkan harga Y-nya sama dengan 0, di persamaan Y sama dengan 0,0002X ditambah 0,4526, harga Y-nya sama dengan 0, kita dapat
kan Km sama dengan 4,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Perhitungannya sama dengan yang tanpa inhibitor, tinggal kita masukkan persamaan garis dan kita ganti Y-nya sama dengan 0, maka dengan inhibitor A didapat Km-nya sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Begitu juga dengan yang inhibitor B, kita masukkan persamaan garisnya, ganti Y-nya sama dengan 0, dapat Km sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Nah, kemudian untuk soal yang ke B, yaitu jenis inhibisinya. Jenis inhibisi yang terjadi dengan adanya inhibitor A yaitu inhibisi kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per V. Pada jenis inhibisi ini terjadi peningkatan harga Km dan harga Vmax tidak mengalami perubahan atau sama. Jenis inhibisi yang terjadi pada inhibitor B yaitu inhibisi non-kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per S. Pada jenis inhibisi ini terjadi penurunan harga Vmax dan Km tidak mengalami perubahan. Kemudian soal yang ke C itu disuruh untuk menentukan harga KI pada A dan B. Nah, harga KI terhadap A itu rumusnya yaitu Km sama dengan Km enzim saja dikali dengan derajat inhibisi yang tadi sudah dijelaskan pada soal nomor 14. Nah, tinggal kita masukkan rumus Km terhadap A-nya tadi berapa, kan dapat 7,4 kali 10 pangkat min 4 dikali, itu sama dengan Km enzim saja, Km enzimnya 4,4 kali 10 pangkat min 4 dikali dengan derajat inhibisi. Kita masukkan semuanya, dapat harga KI terhadap A yaitu sebesar 7,33 kali 10 pangkat min 4. Kemudian harga KI terhadap B sama juga perhitungannya, didapat KI terhadap B sama dengan min 1,40 kali 10 pangkat min 4. Perhitungannya bisa dicermati di layar. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang revisi tes awal praktikum pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.